Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan yang dimana mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin. Baik, yang pertama yaitu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu atau landasan pemikirannya dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja, cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Quran Surat An-Nahl 78. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses pengaruh yang mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar manusia bisa hidup mandiri, itulah yang menjadi tujuan pendidikan, yang bukan hanya menerima apa yang didapat, tetapi bagaimana berbuat untuk dirinya dan sesamanya supaya manusia itu bisa hidup lagi menjadi lebih baik lagi. Di Indonesia hanya terdapat dua profesi besar, yaitu profesi non-pendidikan dan profesi kependidikan. Profesi non-pendidikan adalah segala profesi yang diantaranya seperti kedokteran, ekonomi, hukum, dan teknologi. Profesi pendidikan terdiri dari guru dan dalam berbagai bidang profesi dan tenaga pendidik lainnya, diantaranya administrasi pendidikan dan pengembangan ilmu. Pendidikan adalah ilmu yang interdisipliner yang menuntut pendekatan dan teori tertentu sejauh mana peranan dan dampak ilmu pendidikan terhadap kehidupan sangat dipengaruhi oleh pengadministrasian atau penataan pendidikan itu sendiri. Agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti dirumuskan dalam undang-undang, maka pendidikan harus diadministrasikan dalam artian dikelola sesuai dengan ilmu administrasi. Administrasi pendidikan yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Proses administrasi pendidikan memungkinkan efektivitas dan efisien suatu organisasi, memerlukan analisis kebudayaan dan nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu konsep administrasi pendidikan. Dari perkembangan keilmuan lahirlah disiplin ilmu administrasi yang di Indonesia dibidangi oleh akademis Amerika yang mengembangkan dan mendirikan jurusan administrasi sebagai eksplorasi pembinaan keilmuan. Dari berbagai literatur yang dipublikasikan Inggris, istilah yang serupa pemahamannya dengan administrasi di Amerika adalah manajemen. Namun di Indonesia sendiri istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri dan pemahamannya ada tiga posisi, yaitu administrasi lebih luas dari manajemen dan administrasi lebih sempit dari manajemen. 3. Pendekatan perspektif terpadu. Pendekatan perspektif terpadu yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi. B. Pola dasar pengadministrasian pendidikan. Ada 3 pola. Yang pertama yaitu pola dasar pendidikan makro. Pola dasar pendidikan makro
yaitu melukiskan kecenderungan kehidupan dengan cermat dan terpadu, penggariskan kualitas manusia secara tepat dan mampu. Ada 31 yang dapat dilihat, yaitu A. Kecenderungan, B. Kualitas manusia, C. Pra-perangkat sistem pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu pola dasar pendidikan secara masa. Pola dasar ditarik dari hasil percobaan pendidikan non formal atau PNF di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Santoso S. Hamijoyo MSc dan Profesor Insinyur Hasan Purbo. Percobaan dilakukan bagi anak-anak dan pemuda putus sekolah di pedesaan. 3. Pola dasar pendidikan secara mikro. Pola dasar ini diambil dengan melihat A. Prioritas pendidik, B. Wajib belajar yang baik, C. Tenaga kependidikan yang profesional, D. Pembinaan swasta yang lebih mantap, dan yang terakhir yaitu penelitian pendidikan yang berstandar. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.